Muncul. Ya, baik, kita mulai saja. Hari ini Bunda Dr. Wiwi kayaknya nggak ikut bergabung ya, belum tahu. Ya, jadi kita mulai aja Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelumnya saya mau cek suara saya tadi apakah terdengar jelas? Sangat jelas. Kalau kemarin katanya pelan ya, kalau hari ini pelan nggak? Enggak, Bu. Jelas, Bu. Jelas Jelas ya, sekarang. nggak kecil ya suaranya. Iya, Jelas. Oke, baik kalau gitu, alhamdulillah. Jadi kalau nanti tiba-tiba nggak terdengar atau misalkan kecil nggak kedengeran, ini aja ya, Bapak Ibu, sayanya dikasih tahu gitu loh, daripada nanti nggak kayak kemarin ternyata pas di akhir baru bilang tadi nggak kedengeran gitu, suaranya kecil dan lain sebagainya. Di-cut aja nggak apa-apa, walaupun saya lagi bicara. Atau kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, boleh. Maksudnya sambil jalan aja gitu, barangkali nanti kalau menunggu di akhir nanti ternyata keburu lupa dan lain sebagainya. Tapi kalau banyak diskusi di tengah-tengah ya apa namanya, saya lebih senang sih ya kalau kita banyak sharing dan diskusi. Harapannya begitu. Baik Bapak Ibu, kita melanjutkan materi kita yang kemarin ya. Hari ini ada berapa yang sudah bergabung ini ya? Tadi kayaknya baru berapa orang ya yang sudah bergabung? 19. Sudah 19. Sudah 19. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, hari ini kalau nggak salah sebetulnya kan jadwalnya luring ya. Tapi karena kita sepakatnya mau daring, jadi kita daring saja gitu ya. Daring saja, Bu Dokter. Daring saja lah ya gitu. Kayaknya kalau nanti jadwal luring juga mau daring lagi apa gimana nih? Daring aja, Bu. Daring aja. Ya. Daring aja. Oh iya, ini rata-rata dari mana ya? Banyak dari luar Bandung ya kayaknya ya soalnya. Tersebar ya, Bu. Ya, Bu. Banyak Paling jauh. jauh dari mana coba? Saya Bogor, Bu. Bogor. Ibu siapa? Ibu Nung Herawati. Oh, Bu Nung dari Bogor. Terus yang lain dari mana aja ini teh? Pak Peri, dari mana Pak Peri? Dari Jampang. Waduh, Dari jam. Jampang, Sukabuminya juga dari Sukabumi jauh lagi ya Pak Dari ya. Jampangnya 1 jam lagi, Bu. Oh iya lumayan ya, benar kalau misalkan. Jadi kalau misalkan luring memang lumayan juga ya waktunya. Betul, Bu. Nyampe ke sana Ada bukan yang pengen belajar, pengen tidur. iya lelah ya betul. Terus yang lain ada yang lebih jauh dari Jampang? Sepertinya saya paling jauh, Bu. Oh, Jampang berarti ya. Yang kedua Bogor tadi ya. Bu Nung. Terus yang selanjutnya siapa? Dari mana lagi? Saya juga dari Bogor, Bu. Bu Ibu. Tatik ya. Iya. Bu Tatik tapi dari Bogor. Terus Iya. yang lain? Dari Subang, Bu Dokter, Oh, Subang. ya. Oh, Cikampek, Karawang. Pak Sutarjo di Subang. Subang, Bu Dokter. Oh, Subang. Terus Saya dari Cikampek, Bu, Karawang. Cikampek. Oh iya ya, ternyata lumayan menyebar ya. Aya nu ti Bandung teh ya teh. Abdi, Bu Dokter. Saya Bandung, Bu. Bandungnya di mana? Kota Bandung, Pasteur. Oh, Pasteur mah caket atunya kantun kantun eta mentas kanu layang. Nyambung layang selesai. Naik Sebetulnya. layang-layang. Terus yang lain, Pak, dari mana? Dari Cianjur juga. Iya ya, mayoritas luar kota ya. Ternyata. Jadi memang mungkin lebih ramah daring daripada harus luring ya. Betul, Bu. Iya.
Dan emang ya ya artinya COVID itu ternyata menambah apa ya membawa dampak eh positif juga sebetulnya ya, selain juga ada pengaruh-pengaruh atau dampak negatif, tapi juga akhirnya hari ini kita merasakan banyak kemudahan sebetulnya ya setelah setelah COVID ini. Pembelajaran dan segala macam itu makin luas ya gitu. Bahkan sekarang udah di mana-mana kayaknya udah umum gitu. Kalau kita melaksanakan pembelajaran daring atau blended ya, campur antara daring dan luring gitu. Ya, kita fleksibel aja lah kalau seperti itu. Artinya gitu ya, kami di kampus tetap memfasilitasi untuk supaya apa ya ada variasi gitu ya, nggak full daring, juga ada tawaran untuk luring gitu. Tapi kembali lagi pilihan kita kembalikan kepada mahasiswa ya. Kalau mahasiswanya lebih siap luring atau lebih siap daring, kami di kampus insya Allah siap memfasilitasi gitu maupun mau daring mau luring gitu ya. Tapi untuk sementara ini kelihatannya Bapak Ibu lebih nyaman dengan daring ya, kami tetap fasilitasi juga walaupun jadwalnya hari ini kalau kita mengacu ke jadwal harusnya bagian luring. Mudah-mudahan nanti kita bisa luring lah ya gitu sekali dua kali mah gitu. Apakah nanti di akhir atau bagaimana gitu. Nanti kita kondisikan gitu ya. Kalau dulu itu susah banget. Jadi yang di luar kota otomatis kalau kuliah Jumat Sabtu itu minimal nginep 1 malam. Jumat malamnya nginep, besoknya Sabtu kuliah sampai siang baru pulang gitu. Kalau sekarang kayaknya kalau masih bisa daring, daring aja gitu ya. Living cost, living cost, mengirit ongkos gitu ya Pak ya. Bapak Ibu ya gitu ya. Kami memahami sih ya dengan kondisi yang seperti itu gitu. Yang penting pelajaran kita terah gitu. Luaran mata kuliah kita juga tercapai, agenda perkuliahan kita juga terlaksana semuanya dengan lancar itu aja barangkali. Ya, baik Bapak Ibu, yang penting sekali lagi dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat itu barangkali yang utama kalau kita karena kalau kita nggak sehat, bagaimana kita akan melakukan aktivitas ya, beraktivitas. Utamanya ya mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan agar kita juga semangat dalam menjalani aktivitas yang akan kita lakukan. Ya, menyambung masih pengantar ya, pertemuan kedua berarti ini, pertemuan kedua masih pengantar bimbingan berkaitan dengan bimbingan dan konseling untuk pengembangan kecerdasan. Jadi kemarin saya memulai dari makna bimbingan dan konseling dan bagaimana bimbingan dan konseling ini masuk pada sistem pendidikan ya, secara sistemik gitu dalam pendidikan. Masuk secara sistemik dalam pendidikan. Maka kalau kita bicara bimbingan dan konseling, artinya sebetulnya ada dua makna kata ya. Dan itu kan berarti satu ada dua gitu, dua makna. Bukan menyatu tapi memisahkan ini dan itu kan gitu ya. Satu dan dua gitu. Mereka artinya menjadi bagian kata tersendiri gitu. Bimbingan punya makna sendiri, konseling punya makna sendiri. Mana kalau kita maknai secara makna bimbingan itu upaya kan kemarin upaya untuk memberikan bantuan kepada individu, maka sebetulnya kalau kita maknai bimbingan itu upaya bantuan, membimbing itu membantu, maka bantuan itu bisa dilaksanakan oleh siapapun dan bantuan itu bisa dilaksanakan dalam setting apapun tentunya gitu ya. Apakah dalam setting keluarga, dalam setting masyarakat, dalam setting tentunya sekolah juga gitu ya. Nah, bimbingan dalam sebagai satu sistem dalam sebuah muara pendidik yang bermuara dalam pendidikan, artinya gitu ya. Kemarin kita nggak bisa apa namanya ya, mengartikan bahwa bimbingan itu bagian yang terpisah dari sebuah sistem pendidikan atau dari sebuah proses pendidikan. Karena hakikatnya ketika kita melihat teori sistem, dukungan sistem, bahwa kemarin yang sudah pernah kita bahas bersama, sistem pendidikan itu di kita terdiri dari 3, ada manajemen, ya,
pembelajaran core gitu. Core inti dari pendidikan itu sebetulnya tiga. Manajemen dan supervisi, pembelajaran yang dilakukan oleh guru bidang studi, dan yang ketiga adalah bimbingan dan konseling. Jadi core inilah yang menjadi inti gitu ya. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan pendidikan. Di mana tujuan pendidikan itu kalau kita maknai tujuan pendidikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang sampai hari ini belum ada perubahan ya, 2003, sekarang sudah 2024, kurang lebih mungkin kan sudah 21 tahun ya. Nggak ada adendum, nggak ada perubahan gitu. Itu aja gitu. Maka kayaknya apa ya? Bukan hafal lagi malah sampai bosan gitu ya. Baca kalimat itu yang terulang-ulang sampai hafal gitu, terngiang. Pasti kalau apa namanya anak-anak mahasiswa bikin skripsi, bicara landasan pendidikan, ya undang-undangnya kan masih itu juga gitu, nggak berubah-berubah. Maka kita maknai di situ paling tidak ke landasan undang-undang itu kan sebagai landasan yuridis formal. Ya, di mana di situ juga sebetulnya mencantumkan tujuan, mencantumkan aspek-aspek apa yang ingin dikembangkan dalam pendidikan. Tidak hanya aspek kecerdasan, tidak hanya pembelajaran, tapi juga kepada aspek-aspek kepribadian dan perilaku. Kan seperti itu. Di mana aspek pribadian dan perilaku itu kita wujudkan, kita bimbing, kita arahkan ya melalui aktivitas bimbingan. Karena kalau kita melihat kepada apa namanya capaian tujuan pendidikan atau penilaian alat ukur pengukuran gitu ya, pengukuran hasil belajar itu akan selalu bicara kepada tiga ranah, tiga aspek. Yang pertama yaitu aspek psikomotor, kognitif, afektif kan gitu ya, atau kognitif, afektif, psikomotor. Kognitif akan berpengaruh terhadap afektif dan psikomotor, begitu juga sebaliknya. Psikomotor, kognitif, mereka semua bertiga ini saling saling berhubungan, saling berkaitan ya. Bagaimana pemahaman akan menghasilkan sikap dan perilaku atau sikap dan perilaku itu juga hasil dari pemahaman yang dimiliki oleh siswa. Kan begitu ya Bapak Ibu. Kayaknya di sini apakah mayoritas guru nggak Bapak Ibu? Guru, Bu, dokter. Guru di Ya, mana? SMP, SMA, MTS? beda-beda. Guru PAI ya? Iya. Berarti. Oke, guru PAI. Oke, mayoritas guru PAI tapi ya. Oke, karena ini mayoritas guru PAI. Contoh tadi kita bicara aktivitas bimbingan dalam setting pendidikan, maka gini, tujuan dari pendidikan adalah sebetulnya mengembangkan potensi individu kan gitu ya pada akhirnya. Nah, hasil belajar itu akan menyangkut juga kepada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Artinya, tugas kita sebagai guru bukan hanya memberikan pemahaman, ya enggak? Pemahaman berkaitan dengan konsep atau pelajaran ya, materi-materi yang kita ajarkan. Tapi bagaimana konsep itu terimplementasikan dalam sebuah sikap dan perilaku yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari itu implementasi. Itu apa artinya? Bukan implementasi, lebih lebih dari sekedar implementasi tapi internalisasi nilai gitu kan. Sekarang kan lagi marak nih internalisasi nilai moderasi beragama, toleran, tasamuh, tawasud dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi sebetulnya internalisasi nilai itu seperti apa? Kan sebetulnya kalau kita maknai internalisasi itu kan eh, apa namanya ya, sikap yang diwujudkan hasil dari kognitif atau pemahaman yang diperoleh dari hasil belajar. Pemahaman yang diperoleh dari hasil belajar terimplementasi, artinya mereka bisa hayati, mereka maknai sehingga menjadi perilaku ya, sikap dan perilaku afektif dan psikomotor. Contoh, ambil contoh satu aja, misalkan kita kalau karena ini kan guru PAI otomatis biasanya kan kita belajar hadis, Al-Quran hadis ya kan gitu, sejarah, fikih ya Bapak Ibu ya. Nah, misalkan ketika kita membahas satu hadis, an-nadofatu minal iman.
Yang sederhana aja yang dari SD kayaknya itu udah belajar dari MI gitu ya, MTS bahkan diulang-ulang-ulang terus. Anadofatu minal iman. Nah, kita lihat bagaimana cara kita mengajarkan, bagaimana hasil belajar itu apakah diukur hanya dengan kemampuan kognitif. Artinya, gitu ya, ketika kita bicara proses bimbingan tadi, bicara ilmu-ilmu bimbingan dan konseling, bagaimana konsep ilmu-ilmu bimbingan dan konseling ini bisa dimaknai, bisa digunakan, diaplikasikan dalam memberikan atau membangun suasana belajar agar tercapai tadi bukan hanya pengetahuannya, tapi juga sikap dan perilaku. Karena sikap dan perilaku itu kan nggak cukup kita ajarkan, kita sampaikan sama dengan kita menyampaikan teori, menyampaikan materi. Tapi kadang-kadang kita perlu pemberian contoh, kita perlu membangun lingkungan, mengkondisikan lingkungan, membentuk lingkungan, sehingga mereka juga punya sikap yang baik. Itulah kenapa di sekolah ada tata tertib, ya nggak Bapak Ibu? Jadi paling tidak gitu ya, itu kan untuk membentuk sebuah sikap. Dilarang buang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Itu mungkin bagian dari gitu kan tadi mengimplementasikan tadi makna hadis anadofatu minal iman, kebersihan dari iman. Artinya gitu ketika kita bicara bahwa pendidikan atau bimbingan itu bagian dari sebuah sistem pendidikan, maka pendekatan sistem kita bicara bahwa nggak bisa kita mau bentuk atau mengarahkan, membimbing siswa supaya dia bisa punya sikap tadi membuang sampah pada tempatnya, supaya dia bisa kalau misalkan dia mau buang sampah sembarangan minimal ada rasa malu gitu ya, walaupun nggak harus kita awasi terus, nggak harus kita tegur terus. Itu kan pengimplementasian dari sikap dan perilaku. Artinya, yang kemarin saya jelaskan bahwa bimbingan dan konseling merupakan bagian dari atau dari sebuah dukungan sistem, maka disinilah ini peran yang tiga ini. Dalam satu misalkan kompetensi yang ingin kita harapkan dicapai oleh peserta didik, mereka apa namanya tujuan akhirnya dari belajar hadis anadofatu minal iman sederhana aja. Mereka minimal bisa menjaga kebersihan dengan cara apa? Tidak membuat sampah sembarangan dan lain sebagainya ya, gitu. Terus kalau kita bicara tidak membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya, artinya kita itu sedang bicara bahwa ternyata untuk mencapai sebuah tujuan pengembangan perilaku peserta didik untuk kita membimbing peserta pendidik untuk sampai kepada perilaku yang diinginkan ternyata nggak cukup dari peran ini yang tengah guru bidang studi kita guru PAI. Guru PAI bisa aja ngajarin sebentar Bapak Ibu ya. Guru PAI bisa aja kita mengajarkan bahwa oh buang sampah itu Waalaikumsalam. Cek, cek. Terpental Pak Indra, udah save. Ada suaranya. Di mute sih kayaknya. Di mute. Lagi Tidak ada ada suaranya sama. ya lagi ada suatu. Ada tamu. Ini kemana ya Ibu dosen kok suaranya menghilang ya Pak? halo, halo. Oh Halo. iya Ibu. Oh, Ibu kepental ya Bu. iya, Halo. iya. Iya, tadi Gimana? agak Iya, ini baik. dulu menghilang. Oke, Iya, tadi ada sekarang trouble. sudah ada. Sekarang Ya. udah ada lagi ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi kalau kita bicara teori sistem, tadi pendekatan sistem, ini kan terdiri dari manajemen. Pembelajaran itu kan ranah kita, guru mata pelajarannya nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu kebetulan sebagai guru mata pelajaran PAI. Nanti kita lihat bagaimana pendekatan sistem ini berjalan dalam sebuah pembelajaran yang menghasilkan kepada apa namanya arah
tujuan atau kompetensi tidak hanya kognitif, afektif, dan psikomotor, kan itu ya yang diharapkan. Oke, kita lihat tadi dari satu contoh materi, misalkan kita menjelaskan materi hadis aja anadofatu minal iman. Itu kan bagaimana kita punya tujuan nih. Tujuan kita untuk mengembangkan eh, perkembangan peserta didik tentunya ya, siswa kita baik dalam segi pengetahuan, sikap, dan perilaku. Kan itu yang nantinya diukur dari hasil belajar. Tapi jangan lupa gitu, yang sering kita lupakan atau yang sering kita mungkin apa ya, terlepas dari yang kita pikirkan, yang sering kita lupakan, bahwa mengajarkan anak itu cukup di kelas dan lain sebagainya. Tapi kita lupa bahwa untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan di sekolah, tujuan pembelajaran yang diinginkan, kita perlu dukungan dari manajemen dan supervisi. Kita perlu juga dukungan dari kegiatan atau aktivitas bimbingan dan konseling yang memang harus ada di sekolah. Maka kalau kita bicara tadi dari satu materi aja, hal kecil misalkan gitu ya, untuk mencapai sebuah pemahaman bahwa buang sampah itu tidak boleh membuang sampah pada tempatnya di sembarangan, artinya harus membuat sampah pada tempatnya. Kemudian juga sikapnya nanti apa, minimal anak-anak itu akhirnya dia malu kalau buang sampah sembarangan. Perilakunya syukur-syukur perilakunya ke arah yang lebih tinggi lagi, misalkan nggak cuman malu, tapi kalau misalkan ada sampah di pinggir jalan atau di kelasnya, dia dengan sukarela mengambilnya kemudian membuang ke tempat sampah. Kan sederhananya begitu ya Bapak Ibu. Tapi perilaku itu kan dikondisikan, dibentuk berdasarkan pengkondisian lingkungan. Pengkondisian lingkungan ini ranahnya mana? Ranah siapa? Ranah manajemen dan supervisi. Artinya apa? Kepala sekolah, manajemen yang ada di sekolah, itu harus menyediakan juga lingkungan yang memang bisa memfasilitasi anak untuk mencapai kepada tujuan pembelajaran yang diinginkan. Dari tadi hal yang sederhana aja materi yang kita ajarkan, anadofatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman, makanya nggak boleh buang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian gimana anak supaya bisa buang sampah, supaya nggak buang sampah sembarangan? Ya minimal di sekolah itu sediakan banyak tempat-tempat sampah, ya nggak? Nah, iya mah di sekolah kadang-kadang anak mau nyari tempat sampah aja susah atau jauh. Akhirnya di meja, ayah kolong meja, teh lain lain isina buku, ya kan gitu. Coba kalau lihat kolong meja anak-anak itu sampah bekas cilok, bekas ciki, bekas permen dan lain sebagainya ya. Tapi mudah-mudahan sekarang nggak ada lagi ya. Zaman sekolah saya masih mengalami kayak gitu dulu zaman SD. Gitu ya. Ya gimana kita mau buang sampah? Mau nyari tempat sampah di sekolah aja susah. Maksudnya tempat sampah nggak tersedia di di masing-masing kelas. Misalkan di satu sekolah tuh cuma ada tempat sampah satu. Kita mau buang sampah harus ke depan. Akhirnya malas jauh jalan ke depan. Akhirnya udah aja simpan aja dulu di sini, maksudnya mah. Akhirnya numpuk 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 ya. Akhirnya di kelas kotor, pabalatak dan lain sebagainya gitu. Nah, itu contoh kecil, contoh sederhana saja gitu ya, yang bisa kita maknai dari yang tadi, proses pembelajaran itu tidak lepas dari bimbingan dan manajemen atau supervisi. Core-nya pendidikan itu di sini. Jadi segala sesuatu yang ingin kita capai, yang ingin kita maksudkan tercapai kepada peserta didik kita, itu tidak akan terwujud tanpa dukungan dari manajemen gitu. Terus juga peran dari guru bidang studi, masing-masing guru bidang studi sebagai pelaksana pembelajaran yang melaksanakan pembelajaran dan juga melaksanakan aktivitas bimbingan. Walaupun di sekolah-sekolah sudah banyak ya sekolah-sekolah juga yang memiliki guru bimbingan dan konseling secara khusus gitu ya, secara khusus. Tapi belum semua sekolah, apalagi kalau di madrasah ya, di MTS kadang-kadang belum ada guru BK atau ada guru BK tapi bukan dari bimbingan dan konseling. Biasanya ya inilah kemarin kayak yang saya bilang, karena bimbingan itu identik dengan nasihat, kadang-kadang kan guru PAI punya tugas tambahan menjadi guru pembimbing atau guru BK dan lain sebagainya.
Nah, bagaimana itu menjadi dukungan sistem? Dukungan sistem itu artinya ya apapun yang kita akan lakukan gak akan tercapai secara optimal manakala tidak ada dukungan sistem dari lingkungan, dari manajemen. Kita tidak mengkondisikan lingkungan. Apalagi kalau kita bicara pendidikan di anak usia dini dan menengah, itu masih kental, masih sangat erat kaitannya dengan apa? Pengkondisian, ya. Pengkondisian. Di situ kita teori-teori behavioral itu muncul bahwa anak itu masih sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan lingkungan ya, lingkungan di luar dirinya. Artinya lingkungan ini bisa men atau material. Kalau kita bicara men berarti kan orang, material berarti lingkungan, benda dan lain sebagainya yang ada di sekitar dirinya. Maka untuk menghasilkan tadi hasil belajar minimal siswa nggak buang sampah pada tempatnya, artinya perlu pengkondisian dari siapa? Dari guru, memberikan contoh, guru di semua sekolah juga harus artinya menjaga kebersihan, kemudian juga lingkungannya diciptakan lingkungan yang bersih, yang asri, sehingga anak mau buang sampah kira-kira kalau lingkungannya bersih, segan nggak? Minimal dia segan atau merasa nggak enak atau ini apa namanya kelas udah bersih-bersih tiba-tiba saya buang bekas permen satu kan kelihatan banget. Kecuali kalau misalkan kita buang bungkus permen satu di tempat yang memang sudah banyak sampah, oh mungkin nggak akan kelihatan banget. Tapi kalau tempatnya sudah bersih, kemudian kita mau nyimpen bekas permen satu kan kelihatan banget gitu. Minimal jadi yang tadinya mau buang sampah sembarangan jadi nggak jadi anak teh kan gitu. Oh iyalah, aduh ini udah bersih nanti ketahuan banget gitu kan kalau saya buang sampah walaupun cuman misalkan satu kecil bungkus permen aja gitu. Justru yang besar itu kan berawal dari yang kecil gitu. Nah, satu tadi dari pemahaman. Bagaimana kita menciptakan pemahaman dari hasil belajar? Minimal kalau pemahaman kan bisa dengan cepat kita ketahui hasilnya, minimal dengan dites kan gitu, dengan tes hasil belajar itu bisa ketahuan. Tapi kalau kita bicara hasil belajar secara sikap, afektif dan psikomotor ya, artinya sikap dan perilaku, itu kadang-kadang nggak bisa kita sampaikan satu kali, dua kali kita tes kemudian hafal. Kalau kognitif kan gampang aja mengukurnya gitu ya Bapak Ibu. Kita sampaikan materi itu sekali, dua kali, kemudian kita tes kan anak itu hafal atau enggak. Tapi kalau kita menilai afektif, psikomotor, kan nggak bisa satu kali, dua kali. Artinya memang perlu bimbingan yang terus-menerus. Ya, perlu bimbingan yang terus-menerus, perlu pengkondisian yang terus-menerus, supaya peserta didik sampai kepada perilaku hasil belajar yang sudah menjadi apa namanya yang sudah terinternalisasi dalam dirinya. Jadi bukan hanya mengimplementasikan. Jadi untuk mengimplementasikan pemahaman tentang menjaga kebersihan, menjaga kondisi lingkungan, maka manajemen, supervisi, semuanya harus bergerak di sekolah untuk menciptakan lingkungan yang bersih implementasinya. Tapi menginternalisasi dalam sikap dan perilaku itu kan perlu pemahaman dan kesadaran, kemudian perilaku yang dibentuk secara terus-menerus, secara kontinu dan berkelanjutan. Ya enggak, Bapak Ibu? Sehingga anak sampai kepada bukan hanya pemahaman, tapi memang kepada sikap dan perilaku gitu. Itu yang penting. Hari ini gitu kan, penilaian sikap dan perilaku gitu ya, memang saya rasa gitu sulit ya, masih sulit untuk dilakukan secara maksimal karena memang butuh pengamatan yang lama daripada apa namanya menilai hasil belajar secara kognitif gitu. Di samping perlu pengamatan yang lama, tadi perlu pengkondisian, perlu menciptakan lingkungan, perlu dukungan sistem dari semuanya. Kan itu yang kita lakukan. Minimal satu. Ngetesnya gampang, sekali dua kali kita kasih hadis, coba hafalkan. Mungkin ada yang sekali hafal, yang dua kali hafal. Oh berarti tercapai, ini anak bisa nih, ngerti, paham. Minimal hafal. Itu baru sampai hafal Bapak Ibu, belum ngerti, belum paham. Sementara kalau kita bicara teori belajar ya, apa namanya,
teori kognitif ya gitu, teori belajar kognitif dari atau teks yang diungkapkan oleh Bloom atau dari taksonomi Bloom itu kan juga ada 4, nggak cukup 6 bahkan. Nggak cukup dari mengetahui, bahkan memahami, mengimplementasikan, mengevaluasi, menganalisis dan lain sebagainya ya. Dari perilaku, artinya itu menggambarkan proses berpikir yang kompleks gitu, proses berpikir yang lebih tinggi. Dari mulai hafal, kalau cuman ditanya yang tadi hadis yang dijelaskan, coba sebutkan, dia bisa menyebutkan ulang, itu mungkin dia baru hafal. Tapi kan tidak cukup hafal, dia paham. Oh iya, berarti kebersihan itu sebagian dari iman. Kalau kita nggak bisa menjaga kebersihan, apakah kita termasuk orang yang beriman atau tidak beriman dan lain sebagainya. Itu kan proses pemahaman. Terus bagaimana proses memahami, mengevaluasi, kalau bersih apa dampaknya, kalau kita misalkan nggak bisa menciptakan atau menjaga kebersihan apa dampaknya, itu kan proses mengevaluasi. Kemudian mengevaluasi, mengsintesis, oh berarti memang kita harus menjaga lingkungan agar tidak terjadi bla 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 bla, misalkan gitu, banjir dan lain sebagainya. Syukur-syukur bisa sampai kepada tingkat apa namanya proses hasil berpikir tingkat tinggi. Apa dalam taksonomi Bloom? Merecreate. Jadi tidak hanya evaluasi, sintesis, tapi merecreate, mencipta gitu. Mencipta mungkin dari tadi kita belajar satu hadis bisa menciptakan satu lingkungan bersih, minimal lingkungan di kelasnya, bahkan bukan hanya menciptakan lingkungan bersih gitu. Apa namanya, proses mencipta yang lebih tinggi, menciptakan misalkan barang-barang yang bisa lebih eh, tepat guna atau bisa lebih berguna, walaupun misalkan dari sampah dia bisa mengolah sampah, limbah sampah menjadi sesuatu hal yang berharga. Dari bungkus permen dia kumpul-kumpulin akhirnya bisa jadi apa namanya, vas bunga, misalkan jadi tas, jadi apa, kan banyak juga ya. Artinya itu kan butuh sebuah pencapaian atau hasil belajar kreativitas yang lebih tinggi. Itu kan dari secara kognitif itu terukur gitu loh, bisa terukur, bisa kita amati. Oh, dari sini tahapannya ke sini, mengevaluasi bagaimana dia bisa mengevaluasi kalau lingkungan kotor dampaknya apa aja, lingkungan bersih bagaimana, sampai merecreate. Tapi kalau dalam sikap, apa yang bisa kita lakukan gitu ya, indikator atau tolak ukur bahwa mereka sudah sampai kepada memahami tadi kebersihan sebagian dari iman. Paling tidak kan gitu. Satu, secara afeksi dia punya rasa perasaan malu gitu kan ketika mau buang sampah sembarangan gitu. Malu ini kan hal yang kadang-kadang sekarang sulit gitu ya untuk di apa ya? Rasa malu ini sekarang sulit untuk dimunculkan gitu ya. Karena kebanyakan orang, anak-anak ini sekarang ya acuh aja gitu dengan enak, dengan tanpa beban, tanpa berpikir, lung gitu kan, buang sampah di mana aja gitu. Kemudian afektif, ada perasaan malu, mungkin ada perasaan tadi merasa bahwa oh berarti ini perbuatan yang tidak baik dan lain sebagainya. Hasil dari mengamalkan tadi pengetahuan dia, nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai keburukan, misalkan tadi menganalisis bagaimana kalau buang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Ada muncul rasa malu. Kemudian yang selanjutnya terwujud dalam perilaku. Perilakunya seperti apa gitu. Tadi buang sampah nggak sembarangan lagi. Bahkan mungkin dia dengan sukarela, misalkan ketika menemukan sampah di kelasnya dengan sukarela membuang ke tempat sampah, walaupun mungkin itu juga bukan eh, bekas sampahnya gitu, bukan bekas makanannya gitu, bukan bekas sampah dari minuman dia, tapi dia dengan sukarela aja ngebuang ke tempat sampah gitu ya, walaupun itu bekas siapapun. Itu kan perlu perlu apa ya? Perlu kebesaran hati, perlu sikap berjiwa besar gitu ya, perlu juga banyak kan afeksi-afeksi yang muncul, perlu keikhlasan juga ya untuk bisa dia apa namanya membuang sampah apa namanya kepada
tempatnya tadi gitu ya. Kalau kalau afeksinya nggak muncul, psikomotornya nggak muncul, kan akhirnya hasil belajar paham-paham. Tapi ketika lihat sampah, acuh aja, bae we da lain urut saya gitu, misalkan. Artinya kan sikap dan perilaku orang itu bisa berbeda, bisa macam-macam. Nah, ini yang kadang-kadang ini menjadi apa ya, tantangan bagi kita sebetulnya ya dalam melaksanakan aktivitas bimbingan kepada siswa. Karena memang ranah kita itu bukan hanya di sini di tengah. Ranah pembelajaran itu bukan hanya diisi dengan aktivitas pembelajaran, aktivitas belajar mengajar ya, aktivitas pembelajaran. Tapi sebetulnya jauh dari itu adalah bagaimana hasil belajar itu bisa terwujud menjadi sebuah sikap dan perilaku yang baik, yang dalam Islam itu disebut sebagai apa? Akhlak, kan gitu ya. Perilaku itu kan akhlak. Akhlak itu kan hasil mencerna, hasil memahami dari apa? Dari nilai-nilai baik yang dia ketahui, yang dia pahami dari hasil belajar. Itu kan akhlak ya, gitu. Akhlak, akhlak, perilaku-perilaku baik yang dimunculkan oleh individu. Walaupun dalam agama kita ada akhlak terpuji, ada akhlak tercela dan lain sebagainya. Nah, itulah yang yang terwujud dari hasil belajar. Itu baru satu contoh kecil. Mungkin nanti apa namanya dari pembelajaran-pembelajaran lain, dari materi-materi lain, coba Bapak Ibu cermati gitu ya, bagaimana tugas dan peran kita ternyata tidak sesederhana menyampaikan materi. Karena kalau kita kembali tadi merujuk kepada tujuan amanah, tujuan pendidikan yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, itu di situ artinya bukan hanya bicara makna pendidikan, tapi juga tujuan dan aspek apa aja yang diharapkan harus dikembangkan loh. Aspek keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kan gitu ya Bapak Ibu. Keimanan dan ketakwaan, kemudian aspek sikap, pengetahuan, keterampilan yang dimiliki oleh dirinya dan bermanfaat bagi dirinya, masyarakat, dan juga bangsa dan negara. Itu kan artinya hasil belajar itu menjadi satu hal yang sangat-sangat lebih luas dan lebih lebih apa namanya lebih besar cakupannya dari hanya sekedar nilai hasil belajar secara kognitif gitu ya. Nah, itu pemahaman dari sekedar pemahaman, tapi sikap, perilaku yang itu memang harus kita lebih kedepankan daripada sekedar hanya pemahaman. Dulu waktu waktu awal-awal kurikulum 2013 muncul, saya ingat sekali ketika saya memberikan pelatihan kepada guru-guru, artinya masih ada ya yang dulu waktu pertama di launching itu masih muncul pemahaman bahwa ketika kemudian sekarang harus memunculkan afektif, psikomotor, oh sekarang mah berarti ngajarkan siswa teh apa namanya teu kudu pinter, nu penting mah afektif dan psikomotornya kembangkan yang bagus gitu. Nah, artinya kan sebetulnya nggak seperti itu juga gitu ya. Tapi bagaimana kognitif, afektif, dan psikomotor itu bisa berkembang secara balance gitu, secara bersamaan, secara maksimal, bahkan optimal kalau bisa gitu ya. Apa bedanya maksimal dengan optimal, Bapak Ibu? Nah, inilah perbedaan. Kalau kita bicara aspek kognitif, penilaian gitu ya, mungkin kita bisa bicara hanya mencapai nilai maksimal. Nilai maksimal yang bisa dianggap baik gitu ya untuk lulus dari mata pelajaran PAI berapa? Misalkan KKM-nya 7, 8, 9, nilai maksimalnya 9 gitu, 9,5 dari 10 mah mungkin ya. Itu mah sempurna gitu. Misalkan 9 nilai maksimalnya. Artinya ketika anak nggak mencapai 9 ya berarti dia nggak maksimal gitu kan. Tapi kalau kita bicara optimal, artinya optimal itu lebih dari sikap yang
kita harapkan muncul dari hasil pembelajaran, dimiliki dari hasil pembelajaran. Misalkan tadi, selain dia muncul perilaku untuk buang sampah pada tempatnya, ternyata lebih dari itu, dia bahkan sekarang jadi rajin, bebersih di sekolahnya, bahkan di kelasnya dia selalu misalkan tanpa disuruh, tanpa diminta, dia ketika ada sampah, ada misalkan menemukan kelasnya kotor, dia dengan sukarela mau buang sampah, mau nyapu dan lain sebagainya. Itu kan berarti lebih dari apa yang kita harapkan terjadi atau berpengaruh terhadap afektif dan psikomotor dari hasil pemahaman belajar peserta didiknya gitu. Itu artinya bisa optimal. Nah, sehingga kalau kita bicara tujuan kita mengembangkan peserta didik itu seoptimal mungkin, artinya nggak ada batasan sebetulnya. Nggak ada batasan karena setiap orang itu bisa mencapai bisa mencapai sikap dan perilaku, ya, menginternalisasi sikap dan perilaku yang berbeda-beda gitu ya. Oke, jadi seoptimal mungkin, sampai mana dia mampu, dia bisa untuk menerima kondisi dirinya, menyadari apa yang sudah dia harus lakukan, yang tidak boleh dia lakukan, kemudian dia betul-betul wujudkan, internalisasikan dalam sikap dan perilaku. Itu optimal, Bapak Ibu, gitu ya. Maka kalau kita bicara bimbingan itu memang aktivitas yang tidak pernah selesai dan bisa dilakukan tadi oleh siapa saja bimbingan. Kalau kita bicara termasuk bimbingan dari guru kepada siswa. Tapi kalau kita bicara tadi dua kata bimbingan dan konseling, konseling itu lebih kepada aktivitas bantuan yang sifatnya lebih profesional. Lebih profesional ini artinya apa? Artinya ada nilai-nilai atau pendekatan-pendekatan yang lebih spesifik, yang lebih khusus digunakan untuk menangani atau mencari solusi dari satu permasalahan tertentu gitu ya. Maka bagaimana kita paling tidak kan gitu ya, kenapa kita perlu belajar atau kita mempelajari sebagai guru, mempelajari teori bimbingan dan konseling ini untuk menerapkan paling tidak mengimplementasikan prinsip-prinsip yang ada pada materi atau teori bimbingan dan konseling ini dalam proses pembelajaran atau di sekolah lah dalam menunjang tugas dan fungsi kita sebagai guru. Karena alhamdulillah di sini kan mayoritas guru ya Bapak Ibu gitu. Guru. Jadi bagaimana nanti selanjutnya ini saya akan bicara bagaimana prinsip-prinsip bimbingan ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk mendukung kepada konsep-konsep atau strategi, bahkan mungkin strategi-strategi pembelajaran yang akan Bapak Ibu lakukan kepada peserta didik. Jadi yang pertama adalah tadi yang sudah saya jelaskan bahwa bimbingan itu sebagai satu sistem. Maka kalau kita bicara bimbingan sebagai satu sistem, maka betul-betul tidak bisa kita pisahkan dari proses pendidikan gitu ya. Tidak bisa kita maknai bahwa proses pendidikan itu hanya mengajarkan materi, menyampaikan materi, kemudian setelah itu menilai hasil. Artinya kalau kita mungkin masih melakukan hal seperti itu, artinya fokus kita masih kepada hasil belajar yang sifatnya kognitif, ya enggak? Betul. Tapi kalau kita bicara ada aktivitas bimbingan di dalamnya, maka aktivitas bimbingan ini adalah aktivitas yang dilakukan yang yang berfungsi untuk lebih mengembangkan afektif dan psikomotornya itu Bapak Ibu ya. Jadi lebih mengembangkan daripada sekedar aktivitas atau hasil belajar kognitif. Jadi sebagai sebuah sistem, maka tentunya apa yang kita lakukan tidak bisa dicapai oleh kita sendiri. Tadi ternyata ketika kita sebagai guru PAI mau ngajarin kebersihan sebagian dari iman aja, ternyata itu nggak bisa kita lakukan sendiri. Tapi tadi kalau kita bicara bahwa proses ini sebagai bagian dari sebuah sistem, maka kita perlu dukungan dari kepala sekolah, ya enggak?
kita perlu dukungan juga dari penjaga sekolah, atau misalkan kalau yang di sekolahnya ada OB, kita juga perlu dukungan dari sistem-sistem yang atau yang ada di lingkungan sekolah, ya kan gitu. Minimal OB harus berfungsi, lingkungan selalu bersih, sehingga anak mau buang sampah menjadi segan, menjadi malu, dan lain sebagainya, kan gitu. Ternyata mau ngajarin materi satu aja, ternyata kita nggak bisa kita capai oleh kita sendiri yang berperan. Ya, ternyata harus banyak orang, banyak fungsi manajemen yang berperan untuk mewujudkan satu materi tadi aja gitu, kebersihan sebagian daripada iman. Manajemen harus berperan, kepala sekolah harus berperan, menyediakan sarana, fasilitas, lingkungan bersih gitu ya, toilet yang bersih, penyediaan tempat-tempat pembuangan sampah atau tempat-tempat sampah di setiap kelas, di setiap sudut ruangan sekolah dan lain sebagainya. Ternyata banyak gitu ya, personel yang harus terlibat, banyak dukungan sistem yang harus terlibat. Jaga sekolah harus senantiasa menjaga lingkungan kebersihan, satpam, mungkin eh, para pedagang yang ada di kantin dan lain sebagainya kan perlu gitu. Sekarang kelas bersih, kantin jorok dan lain sebagainya, maka mungkin nanti akan terbawa lagi kepada lingkungan kelas dan lain sebagainya. Kan gitu terus. Sehingga memang sistem gitu ya, sebagai bimbingan ini dikatakan sebagai sebuah sistem dalam proses pendidikan, karena memang apa yang kita lakukan tidak bisa serta-merta kita wujudkan secara pribadi gitu, secara tunggal, atau kita maksimalkan dengan peran kita, tapi tetap kita perlu dukungan sistem dari semua komponen yang ada di sekolah gitu. Nah, terus yang kedua, prinsip yang kedua dalam bimbingan dan konseling, artinya kalau kita bicara bimbingan, bimbingan ini adalah aktivitas bantuan ya yang dibutuhkan oleh seluruh individu. Coba bimbingan haji. Dibutuhkan oleh semua individu, dibutuhkan. Tapi kapan bimbingan itu lebih intens diberikan? Kepada siapa misalkan tadi? Tidak kepada, apakah hanya kepada calon-calon jemaah haji? Kan enggak. Semua umat muslim pada dasarnya butuh akan misalkan bimbingan tentang bagaimana pelaksanaan ibadah haji, gitu kan? Tapi yang lebih intens adalah kepada orang-orang yang misalkan memang sudah terdaftar tahun ini mau haji gitu. Nah, sehingga dalam prinsip atau teori bimbingan, itu pendekatan bimbingan itu ada yang sifatnya yang pertama untuk sebagai upaya pencegahan atau preventif gitu kan. Kalau kita melakukan bimbingan, melakukan aktivitas membimbing siswa, itu kan kita punya harapan. Oh, mudah-mudahan dengan dia dikasih nasihat, dengan dia dikasih tahu, supaya dia jangan sampai gitu loh. Misalkan nih, kok itu nggak baik untuk kesehatan, sementara yang kita hadapi itu masa remaja dan lain sebagainya, di mana jangan sampai nanti misalkan gitu dia melakukan perilaku-perilaku yang di luar dari norma atau tata tertib yang ada di sekolah. Sehingga apa? Yang pertama ketika anak-anak itu masuk sekolah, kan kita melaksanakan orientasi ya. Orientasi yang pengenalan sekolah, kemudian juga pengenalan tata tertib, itu tujuannya untuk apa? Kan sebetulnya itu bagian dari aktivitas bimbingan tanpa kita sadari. Yang bertujuan untuk apa? Preventif biasanya kan. Kalau dilakukan di awal akan harapan atau bertujuan untuk mencegah terjadinya sesuatu. Sehingga di awal siswa kita masuk sekolah, kemudian ada masa orientasi sekolah, kan dengan harapan dia nanti tidak akan melakukan hal-hal atau norma etika yang melanggar dari norma tata tertib yang ada di sekolah. Sehingga begitu mereka masuk ke sekolah kita, pertama di dalam orientasi itu disampaikan apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan di sekolah dan lain sebagainya. Itu apakah itu bukan merupakan bagian dari aktivitas bimbingan? Bimbingan. Supaya apa? Kemudian nanti diperkenalkan, ini guru agama, ini guru matematik, ini guru. Nah, diperkenalkan lagi, ini ruang kelas, ini ruang toilet, ini ruang kepala sekolah, ini ruang kantin, ini ruang olahraga, ini lab komputer, ini lab bahasa, dan lain sebagainya. Ya, di awal.
Itu tujuannya apa? Biasanya preventif untuk memberikan bantuan, untuk membantu individu agar mudah memiliki penyesuaian diri ketika dia berada di sekolah. Itu kan bagian dari aktivitas bimbingan Bapak Ibu, ya. Agar memiliki penyesuaian diri yang baik ketika dia berada di sekolah. Kalau dia punya penyesuaian diri yang baik, maka dia bisa dengan cepat beradaptasi di sekolah. Oke? Ya. Apa bedanya menyesuaikan dengan diri dengan beradaptasi? Beda nggak Bapak Ibu? Kita diskusi aja deh biar nggak Ya, takutnya saya terus yang ngomong nanti Bapak Ibu merasa bosen gitu, monoton. Kalau ada yang mau didiskusikan nggak apa-apa di cut aja gitu ya, interupsi saja Bapak Ibu ya. Barangkali nanti saya terus yang ngomong Bapak Ibu bosen gitu atau ngantuk malah gitu ya. Jadi kalau kita bisa lebih ya sharing aja ini sifatnya gitu ya. Atau mungkin Bapak Ibu pernah mengalami atau pernah ada apa namanya pengalaman-pengalaman atau misalkan atau gambaran yang pernah dilakukan di sekolah dan lain sebagainya, mangga silahkan boleh dikemukakan ya. Itu. Yang jelas tadi adalah aktivitas bantuan yang sifatnya untuk memberikan tadi pemahaman. Karena fungsi dari bimbingan ini kan juga untuk memfasilitasi siswa agar memiliki penyesuaian diri yang baik, pemahaman diri yang baik, sehingga dia bisa dengan cepat beradaptasi. Ya kan gitu. Beradaptasi di sekolah, menyesuaikan diri, beradaptasi itu kan kemampuan awal yang harus dimiliki oleh siswa. Gitu. Apa bedanya menyesuaikan diri dengan beradaptasi? Ada bedanya nggak? Ada yang mau berpendapat? Sama kayaknya. Sama. Udah beda, kurang tahu. Apa ya? Beda istilah tapi sama mungkin Bu. Beda istilah tapi sama. Ada yang lain? Boleh bertanya Ibu Dokter? Mangga, mangga. Ini beberapa kasus siswa yang saya alami sekarang itu mengenai Mm-mm, penyesuaian diri. Itu mm-mm. kebanyakan problem masalah sekarang itu anak itu belum move on dari SMP ke SMA gitu ya dengan Nah, aturan yang ada di SMP dengan di SMA. Hampir betul. rata-rata sekarang siswa bermasalah itu gara-gara tidak bisa mengatur waktu, jam tidur sehingga bangun pagi-pagi Mm-mm, ngantuk, pusing dan lain sebagainya. Itu hampir mm-mm, rata-rata sekarang problemnya di situ Bu Dokter. Nah, sebagai orang mm-mm. tua pun bingung ketika HP-nya diambil, itu siswanya malah berontak, dibiarkan malah melunjak. Nah, itu solusinya seperti apa, Bu Dokter? Terima kasih. Nah, iya Bapak Ibu. Nah, inilah tadi ya. Ini Pak, pentingnya mereka memiliki pemahaman tentang tadi ya, nilai-nilai baik, buruk. Karena kalau kita bicara pendidikan, pendidikan itu sering nggak kita 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 mendengar bahwa pendidikan itu memanusiakan manusia secara manusiawi, ya nggak Bapak Ibu? Ya nggak? Pernah ada yang pernah dengar istilah itu nggak? Betul, Bu. Iya, sering. Nah, betul sering ya kita mendengar istilah itu. Ya, Pendidikan itu memanusiakan manusia secara manusiawi. Maka kalau kita bicara atau kita bicara bahwa aduh males, aduh aduh hoream gitunya reka sekolah teh aduh hoream diajar rasa males hoream eta manusiawi nggak Bapak Ibu? manusiawi, manusiawi. Manusiawi gitu. Nah, maka kalau kita bicara dalam konteks pendidikan itu bukan hanya memanusiakan manusia secara manusiawi, tapi juga harus normatif. Sehingga tadi perlu ada satu aturan yang menjadi komitmen atau kesepakatan bersama. Ya, sama seperti kemarin di pertemuan awal saya membentuk komitmen-komitmen, kesepakatan-kesepakatan di awal karena memang kalau kita mau mau kita itu manusia, kita sesama manusia artinya fitrahnya manusia itu ingin bebas, ya nggak? Tidak ingin terikat, ya nggak? Ya kan? Gitu. Manusia punya naluri untuk bebas, tidak terikat ya. Tapi gitu ya tadi
mana yang bisa mengatur, bagaimana kita bisa mengatur atau sementara tujuan dari pendidikan adalah tadi kan gitu menghasilkan perilaku, menghasilkan potensi peserta didik dan perilaku peserta didik yang sesuai dengan yang bermanfaat bagi dirinya ya juga masyarakat. Berarti kan nggak bisa dibebaskan begitu saja memanusiakan manusia secara manusiawi. Iya manusiawi, ingin bebas manusiawi, ada rasa malas manusiawi dan lain sebagainya. Maka tidak cukup hanya manusiawi, tapi kita juga perlu normatif. Itulah di situ ada tata tertib, ada nilai-nilai yang boleh dan tidak boleh, itu normatif ya. Sehingga itu perlu kita sampaikan, perlu kita pahami bersama dan kita sepakati bersama gitu. Sehingga proses kesepakatan itu, proses pemahaman itu yang kita maknai sebagai apa tadi nanti maknai di dalam diri individu agar kita punya penyesuaian diri. Nah ini penyesuaian diri ini artinya menitik beratkan kepada proses pemahaman kepada diri individu mengenai apa? Mengenai tadi nilai-nilai ya, norma-norma yang ada pada lingkungan. Tapi kalau proses adaptasi artinya proses diri individu bisa menerima lingkungan. Paham ya Bapak Ibu ya perbedaannya ya? Jadi menyesuaikan diri itu proses yang terjadi dalam diri individu. Individu dengan dirinya. Berkaitan tadi ada rasa mungkin males, ada rasa ini, menyesuaikan diri. Tapi kalau kita berpikir secara manusiawi, jam segini enaknya ngapain sih Bapak Ibu, apalagi habis makan siang, komo Bapak-Bapak habis Jumatan ya, enak habis Jumatan, makan, ngantuk, tidur kan gitu. Tidur. Iya, enaknya tidur. Manusiawi nggak? Manusiawi. Saya pun sama. Jangankan yang habis Jumatan, saya aja yang apa namanya? Yang hanya habis makan siang-siang gini kan enaknya rebahan, apalagi siang-siang gini panas. Ngapain kuliah gitu ya? Ngapain capek-capek gitu? Tapi karena kita punya tujuan, nah ini tujuan yang ingin kita capai, maka tadi kita meng kembali ingat kepada tujuan yang akan dicapai apa gitu sehingga normatif tidak hanya memanusiakan manusia secara manusiawi tapi juga normatif karena rasa ngantuk pasti ada, males pasti ada, manusiawi tapi kita kembalikan karena tadi setting pendidikan karena ini karena kita masuk kepada sistem pendekatan sistem kita sekarang sudah masuk kepada sistem pendidikan artinya kita sedang melaksanakan proses pembelajaran maka apa namanya tadi sifat-sifat karakteristik manusiawi tadi kita kikis perlahan dalam diri kita. Nah, kita kikis perlahan bahwa ini waktunya kuliah, tapi sengantuk apapun ya saya harus tetap hadir, menyimak gitu ya, dan lain sebagainya. Itu proses untuk apa tadi? Penyesuaian diri. Penyesuaian diri itu hubungannya dengan pribadi. Tapi kalau kita bicara adaptasi, hubungannya dengan lingkungan. Ya enggak? Gitu. Adaptasi itu hubungannya dengan lingkungan. Cara peserta didik, cara individu, cara manusia beradaptasi dengan lingkungan itu ada dua. Ada aloplastis, ada autoplastis kalau secara teori. Bagaimana misalkan yang aloplastis, bagaimana individu menyesuaikan lingkungan atau lingkungan yang dibentuk untuk menyesuaikan kepada karakteristik individu. Tapi kalau kita bicara tadi dalam pendidikan dalam sebuah sistem, teori sistem, maka kan lingkungan biasanya yang dibentuk untuk menghasilkan sebuah apa namanya lingkungan belajar yang sama sehingga diharapkan hasil belajar apa namanya perilakunya pun yang dihasilkan sama. Kan kita nggak mungkin merubah lingkungan. Ya mau nggak mau kita beradaptasi dengan lingkungan. Kalau kita misalkan punten-punten kita sudah masuk nih, dengan kita masuk menjadi mahasiswa Uninus misalkan, ya nggak mungkin kita merubah sistem yang ada di Uninus, merubah lingkungan Uninus ya nggak. Artinya dengan kita artinya kita masuk ke Uninus, artinya kita harus beradaptasi dengan lingkungan Uninus termasuk nilai, sistem, dan mekanisme yang ada gitu. Nah, nggak mungkin kita bikin sistem sendiri, bikin mekanisme sendiri, ya nggak Bapak Ibu? Kecuali mungkin kalau kita
di rumah gitu. Bagaimana kita misalkan bisa beradaptasi dengan lingkungan rumah yang baru, kita mengkondisikan rumah kita senyaman mungkin dan lain sebagainya, itu mungkin ya bisa. Tapi kalau kita kaitannya dengan sekolah, pendidikan, otomatis kita harus menyesuaikan. Ini yang nanti dalam teori belajar itu sebetulnya ada teori behaviorisme ya, ada Pavlov, ada Skinner ya, tokoh-tokohnya bagaimana mereka menciptakan pengkondisian ketika akan belajar supaya memang semuanya ada pada kondisi yang sama. Jadi kondisinya dulu dibentuk supaya kondisinya yang sama sehingga kita berharapnya menghasilkan perilaku yang sama atau hasil belajar yang sama. Artinya gini, kadang-kadang kondisi lingkungan sudah dibuat sama, juga kan belum tentu peserta didik itu akan memperoleh hasil belajar yang sama. Contoh aja nih, contoh sekarang Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang lagi kuliah dengan saya ya gitu. Ya saya memberikan materi dari tadi saya misalkan menyampaikan konsep-konsep gitu ya. eh, di waktu yang sama pada ruang Zoom yang sama kan ya gitu. Kita mulainya kan tadi sama ya, semuanya start sama. Kemudian materi yang saya sampaikan sama ya. Konsep-konsep yang saya berikan sama. Tapi kemudian hasil yang didapatkan oleh Bapak Ibu apakah bisa sama? Saya yakin beda. Ya, saya yakin beda. Itu kita ini ada dalam Zoom yang sama. Apalagi kalau kita materinya sama, Zoom-nya beda, yang menyampaikan materi beda-beda. Misalkan tadi yang disampaikan hadis anadofatu minal iman, tapi misalkan di kelas yang berbeda, misalkan dengan guru yang berbeda, mungkin cara penyampaiannya akan berbeda. Ya, itu masih memungkinkan hasil belajarnya beda-beda. Tapi kalau tadi yang menyampaikan sama, tempatnya sama, waktunya sama, gitu. Kalau kita bicara waktunya semuanya sama. Sekarang jam berapa? Jam 2.14.42. Wayahna ngantuk sama semuanya juga jam segini. Nggak ada juga yang tadi apa namanya saya yang ke 10 orang tadi pagi ke yang 10 orang lagi nanti misalkan siang dan lain sebagainya. Mungkin beda yang pagi-pagi misalkan masih fresh dan lain sebagainya. Ini kan sama gitu kan. Kondisinya sudah kita samakan saja, lingkungannya sudah kita samakan saja, hasil belajarnya bisa jadi beda-beda. Apalagi kalau kita tidak melakukan pengkondisian gitu ya. Nah, sehingga muncullah kan dalam belajar itu ada pengkondisian lingkungan, pengkondisian tadi apa namanya materi, step-step materi yang akan diajarkan dari yang mulai mudah ke yang sulit. Itu kan pengkondisian supaya anak bisa lebih adaptif, lebih bisa menerima, supaya anak lebih mudah dalam melalui proses belajar. Itu adalah bentuk bimbingan yang sebetulnya kita laksanakan itu sebetulnya bentuk adopsi atau mengadopsi prinsip-prinsip bimbingan dalam proses pembelajaran. Jadi supaya individu terbantu, cirinya orang terbantu itu apa? Biasanya merasa punya kemudahan atau merasa menjalani sesuatu hal menjadi lebih mudah, menjadi lebih ringan, ya kan gitu. Itu kan berarti artinya terbantu oleh layanan yang kita berikan gitu ya. Nah, kalau prinsipnya tadi ada individu disadarkan kepada norma tadi di awal ya, nilai-nilai dan lain sebagainya, maka saya yakin gitu ya, komitmen maka ketika menjadi komitmen bersama, maka tidak ada yang mana yang benar, yang mana yang salah atau ini tanggung jawab siapa, tanggung jawab saya atau bukan, tapi sudah menjadi tanggung jawab kita bersama gitu. Nah, ketika jadi anak-anak harapannya gitu ya peserta didik bisa melalui proses pembelajaran itu dengan maksimal sehingga mencapai perkembangan yang optimal dan apa dalam kondisi yang berbahagia tadi. Tidak dalam sebuah tekanan, keterpaksaan ya kan gitu. Tapi memang harus apa namanya menjadi aktivitas yang disadari dan menjadi aktivitas yang membahagiakan gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi yang lebih dulu dimunculkan dalam
melakukan ketika akan melaksanakan aktivitas pembelajaran, itu menurut saya yang perlu perlu banget kita kembangkan atau kita ciptakan itu adalah kebahagiaan. Kalau anak-anak itu udah bahagia dengan apa yang akan dijalani atau aktivitas yang akan dilakukan, maka mereka akan dengan sukarela menjalani aktivitas pembelajaran dengan bahagia. Contoh ya. Contoh, kenapa sikap dan perilaku akhirnya menjadi penting gitu ya. Saya pernah melakukan dulu ketika 4 kompetensi ini baru dimunculkan ya, Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang Kompetensi Guru dan Dosen. Ini kan menjadi ada 4 kompetensi yang harus dicapai oleh guru dan dosen. Pengetahuan, keterampilan kan pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial. Dari 4 kompetensi itu, mana yang lebih diharapkan oleh murid? Ternyata yang dianggap penting oleh murid itu bukan pedagogik, bukan profesional. Murid serta didik itu nggak paham tentang apa itu profesional, apa itu pedagogik. Yang dia tahu adalah guru yang baik dan menyenangkan. Karena bagi peserta didik ternyata ketika ketemu dengan guru yang baik dan menyenangkan, jangankan materi itu mudah, sulit pun serta didik itu akan dengan sukarela ingin berusaha untuk menggali dan mempelajari. Karena apa? Gurunya menyenangkan. Dia kalaupun dia nggak ngerti, kalaupun dia nggak paham, dia akan dengan sukarela menanyakan, nggak ada rasa takut untuk menanyakan kepada gurunya, nggak ada rasa takut untuk bertanya kepada gurunya, karena gurunya baik dan menyenangkan. Sehingga dia happy gitu dalam belajar. Kalau dia udah happy, maka ketika dia menemukan kesulitan, dia nggak akan diam. Dia akan bertanya, dia dengan sukarela akan mendekati gurunya untuk bagaimana supaya saya bisa paham, saya bisa bisa mencapai pemahaman yang diinginkan dan lain sebagainya. Ternyata bukan pedagogik atau profesional, tapi yang diinginkan oleh si peserta didik adalah guru yang baik dan membahagiakan di kelas gitu. Bukan guru yang tadi ketika baru masuk udah memunculkan ketegangan sehingga jangankan sebelum belajar gitu ya. Jangankan pas belajar, sebelum belajar pun rasanya sudah tegang gitu. Gurunya belum datang pun rasanya sudah tegang. Habis ini guru agama nih masuk. Guru agama belum masuk aja kayaknya jantung udah mau copot gitu. Udah deg-degan misalkan gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan ternyata dengan guru yang menyenangkan, membahagiakan gitu, maka dia dengan happy, dengan bahagia melaksanakan kegiatan aktivitas belajar, maka jangankan materi yang akan disampaikan itu mudah, sulit pun anak akan berupaya. Tapi kalau kita menjadi atau aktivitas pembelajaran itu tidak membahagiakan bagi peserta didik, maka Bapak Ibu jangan salah, jangankan materi yang akan kita ajarkan itu sulit, mudah pun anak akan dengan sulit untuk bisa menerima apa yang kita ajarkan. Iya enggak? Dan ini memang gitu ya, bisa kita pahami dan terjadi gitu ya, dan alami sendiri oleh saya gitu. Ini mah contoh, nggak usah contoh orang lain lah ya, contoh diri saya aja gitu. Bisa nyontohkeun batur mah salah gitu ya. Ini contoh yang saya alami Bapak Ibu ya. Dulu zaman SD, dari mulai SD, SMP lah gitu ya, mulai SMP, SMA bahkan. Saya tuh dulu SD senang matematika dan lain sebagainya. Nggak ada pelajaran yang tidak saya sukai lah gitu ya. Dari SD gitu, SMP. SMA, itu saya ketemu guru matematika yang ketika bertemu tuh pesan pertama tuh sudah, ya sekarang pelajaran matematika ya anak-anak gitu. Ini pelajaran matematika ini sulit. Jadi harus perhatikan dengan baik. Memperhatikan aja belum tentu bisa, komo teu merhatikeun. Maka apa yang muncul dari pikiran peserta didik kira-kira? Kalau kita dengar kalimat begitu dari guru.
apa yang muncul dalam benak kita, Bapak Ibu? Akhirnya yang muncul dalam benak kan, waduh, sulit, sulit, sulit gitu. Gurunya aja udah ngomong sulit, apalagi saya sebagai murid gitu. Iya guru nu ngomong headset guru gitu. Nah, apalagi saya, guru itu kan yang udah belajar, apalagi saya yang belum belajar gitu kan. Akhirnya mindset berpikir kita itu sulit, 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 sulit. Sehingga materi yang mudah pun kita udah merasa sulit duluan gitu akhirnya. Nah, dari situ saya jadi nggak suka sama pelajaran matematika gitu terus terang. Mohon maaf kalau ada guru matematika di sini gitu ya. Kan nggak ada ya udah. Nah, ya tapi kan itu mah contoh saya pribadi. Mudah-mudahan sekarang kan nggak ada lagi lah guru yang seperti itu. Artinya jangan-jangan kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik itu gitu ya. Hati-hati Bapak Ibu, jangan-jangan itu bersumber dari kita sebagai guru gitu. Jadi memang apa namanya luar biasa gitu ya dampak dari apa yang kita lakukan, kita bicarakan, kita sampaikan kepada peserta didik itu ternyata berdampak sangat besar terhadap bagaimana peserta didik bisa memiliki penyesuaian yang baik, pemahaman yang baik terhadap hasil belajar. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi memang harus membangun suasana yang membahagiakan itu luar biasa pentingnya ketika kita akan mengawali proses belajar. Dan ini sebetulnya kan prinsip-prinsip bimbingan yang digunakan gitu. Nah, kemudian apa? Tadi bimbingan itu sifatnya berkesinambungan. Jadi antara apa namanya proses bimbingan yang sedang kita laksanakan, kemampuan tadi yang dimiliki oleh siswa itu akan menunjang kepada kemampuan-kemampuan yang lebih sulit mungkin yang berikutnya. Kemampuan-kemampuan misalkan problem solving, bagaimana sebab akibat, bagaimana dia punya ketahanan diri, bagaimana dia punya apa namanya punya resiliensi atau daya tahan terhadap masalah, terhadap kesulitan, itu yang akhirnya nanti harus memang kita terus menerus lakukan tadi agar dia punya penyesuaian. Kalau ketika dia sudah mudah memiliki penyesuaian diri, maka dimanapun dengan siapapun ya kan gitu akan senang aja belajar itu. Tapi kalau tadi nggak punya penyesuaian diri, sulit untuk memiliki penyesuaian diri, sulit untuk beradaptasi, maka dimanapun dia akan menjadi pribadi yang bingung, nggak jelas arah kan gitu ya pasti. Sehingga bimbingan ini perlu memang dilakukan secara berkesinambungan. Artinya apa? Tidak cukup hanya 2 jam pelajaran di dalam kelas. Tapi lebih daripada itu di luar kelas ya kan gitu dan lain sebagainya. Di luar kelas dengan apa? Dengan kita sebagai guru terus menunjukkan atau memberikan contoh dengan perilaku dan sikap yang baik selama berada di lingkungan sekolah dan lain sebagainya. Iya mah punten-punten ya mohon maaf Bapak Ibu gitu. Ongko cenah teu meunang ngarokok siswa. Tapi ketika guru-guru di sekolah masih ada yang merokok, itu kan akan menjadi satu apa ya satu prinsip yang akhirnya menjadikan siswa tidak punya pemahaman diri, tidak punya jati diri yang utuh gitu. Oh, jadi yang baik itu yang mana? Katanya merokok tidak baik. Tapi dia melihat gurunya di sekolah juga masih ada kok yang merokok di sekolah dan lain sebagainya. Nah, itu kan contoh kecil, hal yang sederhana yang mungkin tanpa kita sadari itu berdampak kepada tadi bagaimana cara individu itu memiliki nilai-nilai dan memegang nilai-nilai kebaikan ya gitu Bapak Ibu ya. Tadi berkenaan dengan tadi yang ditanyakan, maka sikapnya akan menjadi seperti itu gitu. Akhirnya yang tadinya dia padahal paham akhirnya ingin melanggar ya enggak? Gitu kan. Jadi memang harus terjadi atau dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan gitu. Nah, terus yang selanjutnya itu aktivitas bimbingan ini hanya bisa dilakukan ketika peserta didik dengan apa namanya kita sebagai guru dan sebagai siswa itu punya sama-sama tadi memiliki kepercayaan. Apa? Ketika punya kesepakatan, sudah punya nilai, aturan, dan norma, maka itulah yang menjadi norma-norma, nilai-nilai yang akan kita laksanakan bersama. Sudah menjadi kesepakatan artinya
murid itu percaya kepada gurunya. Maka kepercayaan itu kadang-kadang jangan kita sebagai guru juga apa namanya ya boleh dikatakan atau merusak atau mencederai kepercayaan yang sudah dimiliki atau diberikan oleh siswa kepada kita gitu. Contoh nih, ketika kita mengarahkan siswa, memberikan arahan kepada siswa, kemudian akhirnya siswa terbuka dengan apa yang dia alami, misalkan kesulitan yang dia alami, kesulitan yang dia rasakan, misalkan ketika belajar dan lain sebagainya, dia sudah percaya berarti gitu kepada kita bahwa kita itu apa namanya guru yang bisa untuk memberikan solusi dari kesulitan yang dimiliki gitu ya, kesulitan yang dia ungkapkan. Artinya siswa itu percaya. Nah, kemudian kepercayaan ini harus kita pegang, jangan kemudian kadang-kadang kan ketika kita sedang melaksanakan aktivitas bimbingan kepada siswa, kita bertanya, kenapa kamu teh tuh setiap hari datang ke sekolah ibu lihat telat terus, kenapa kamu teh setiap belajar ibu perhatikan kurang semangat daripada teman-teman yang lain dan lain sebagainya. Anak itu akan bercerita tuh biasanya kan bla 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 bla. Anak bercerita itu percaya berarti gitu kan kepada gurunya. Kadang-kadang yang terjadi apa? Ketika anak percaya, besoknya gurunya nyeritain, iya jangan si ini tah kaburangan wae teh kieu 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 kieu. Akhirnya kan, waduh, yang tadinya dia berpikir bahwa guru dengan menceritakan gurunya bisa mencari solusi, malah menyebarkan misalkan gitu kan kepada orang lain yang tadinya dia anggap ini akan menjadi rahasia pribadi, ini rahasia pribadinya misalkan gitu, malah jadi rahasia umum. Nah, kemudian prinsip-prinsip bimbingan dan konseling itu yang harus kita aplikasikan, terapkan dalam proses pembelajaran adalah tadi. Kemudian kita menjadi sosok yang bisa dipercaya oleh peserta didik kita gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya apabila mungkin gitu ya, kita apa namanya tadi, Bu, saya kesulitan di sini begini begini begini, yang kemudian kita memang kita bukan harus menjadi guru BK, tapi paling tidak kita punya kemampuan untuk apa namanya menganalisis dan minimal punya pemahaman awal tentang bagaimana kondisi peserta didik yang sedang dialami peserta didik, kondisi apa sih yang sedang dialami peserta didik kita. Nah, gak harus semuanya kita pecahkan kok Bapak Ibu. Gak harus semuanya kita pecahkan. Tadi prinsipnya sistem. Bimbingan ini kan bagian dari dukungan sistem di dalam sebuah proses pendidikan. Maka kita kalau bicara sistem, oke, kalau misalkan ini masalahnya dalam tata tertib, melanggar aturan sekolah dan lain sebagainya, kita punya wakasek kurikulum. Ya kan, kita punya misalkan wakasek humas, masalahnya dia misalkan kesulitan bayar SPP, kita punya kasubag TU, kita punya, kan kita bisa arahkan supaya misalkan gimana apa tadi manajemen apakah bisa memberikan kebijakan keringanan untuk cicilan SPP atau bagaimana dan sebagainya. Itu kan proses bantuan, ya nggak? Sehingga ketika dia tidak memikirkan lagi dia malu belum bayar SPP, dia tetap bisa sekolah dengan tenang tanpa ada perasaan malu, dia tetap belajar dengan leluasa tanpa ada merasa terbebani dengan tagihan SPP misalkan dan lain sebagainya. Walaupun pada prinsipnya kan SPP bukan urusan siswa, tapi kan pada kenyataannya ketika belum bayar SPP kan sekolah itu memberikan tagihan itu melalui siswa, bukan langsung ke orang tua kadang-kadang kan gitu. Sehingga mau nggak mau misalkan jadi pikiran nih buat si siswa gitu. Jadi peserta didik kita tuh jadi kepikiran, jadi terbebani dan lain sebagainya. Akhirnya berpengaruh terhadap performa dia pada saat belajar dan lain sebagainya. Jadi tidak semuanya harus kita tuntaskan kemudian berarti orang teh kudu mangmayarkeun SPP na atau dan lain sebagainya. Bukan dalam artian juga seperti itu ya. Tapi ya tadi kalau kita bicara sebagai sebuah sistem dalam pendidikan, maka sistem itu harus dilaksanakan
perlu dukungan apa namanya, segala sesuatu hal itu perlu dilakukan, perlu daya dukung dari semua komponen, dari semua personel yang ada di sekolah. Itu barangkali kurang lebihnya seperti itu. Maka prinsip-prinsip bimbingan itulah yang memang pada akhirnya harus kita pegang teguh dan kita laksanakan sebagai apa? Untuk sebetulnya mempermudah kita juga dalam memahami karakteristik peserta didik. Karena kalau kita bicara yang kita hadapi itu kan peserta didik adalah manusia. Kalau kita bicara manusia itu nggak bisa kita maknai secara kuantitatif aja ya Bapak Ibu. Nggak bisa kita satu kelas itu megang 30 murid, misalkan 30 anak. Maka 30 siswa. Tapi enggak juga gitu ya. Karena apa namanya, 30 siswa itu dalam artian 30 karakteristik yang berbeda, 30 apa namanya, sikap, perilaku yang berbeda dan lain sebagainya, kondisi emosi yang berbeda dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sehingga prinsip-prinsip dengan memahami prinsip-prinsip bimbingan dan kemudian mengaplikasikan, menerapkan gitu, menginternalisasikan prinsip-prinsip bimbingan ini dalam proses pembelajaran, harapannya baik guru maupun peserta didik akan dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan apa tadi? Dengan menyenangkan. Itu aja dulu. Kalau sudah menyenangkan, kalau sudah membahagiakan, maka apapun yang dilakukan itu akan berdampak bagi dirinya, saya yakin gitu. Tapi kalau kita nggak senang, itu kan kita nggak, akhirnya kita nggak memiliki dampak apa-apa gitu ya. Artinya jadi kayak nggak punya arti gitu, nggak punya arti apa-apa gitu. Setelah selesai belajar, setelah selesai sekolah ya pulang sekolah ya udah gitu gitu aja. Apa yang tadi didapatkan dari sekolah nggak tahu gitu. Nah kan jangan sampai artinya peserta didik kita itu pulang dengan ya kehilangan makna ya gitu, tanpa makna dan lain sebagainya. Barangkali itu masuk kepada prinsip-prinsip tadi bimbingan dan konseling yang bisa kita aplikasikan dalam proses pembelajaran. Mangga Bapak Ibu barangkali ada yang mau di apa sharing sharing atau mau ada sharing-sharing atau ada pertanyaan silahkan. Halo, Halo. Mangga Pak Ustadz Indra, Badan Narot. si Gana tarunduh kita atau kenapa kumahanya? Enggak, Bu Dokter. Menyimak, Bu. Ini Menyimak, terlalu Bu. busuk, Bu Dokter. Menyimak, Bu. Menyimak ya, menyimak itu mudah-mudahan tebari nunutan. Amin. Soalnya kan di kelas aja kadang-kadang kita nggak bisa mengkondisikan ini ya perilaku, apalagi ini kan lingkungannya beda-beda, nggak bisa kita samakan kondisi lingkungannya. Yang satu di rumahnya mungkin ada yang lagi masak, yang satu ada yang lagi sambil di sekolah, yang satu kan lingkungannya beda-beda. Jadi kadang-kadang sulit gitu ya untuk kita apa namanya ya mengontrol perilaku memiliki perilaku yang sama gitu, perilaku belajar yang sama kadang-kadang susah. Kerasa sama saya kalau online sambil di rumah kan kadang-kadang variabel-variabel interveningnya tuh banyak ya. Yang mengintervensi itu ada anak, karena saya masih punya balita ya umur 2 tahun setengah, kadang-kadang juga suka tadi apa ada gangguan sedikit, akhirnya mereka pengen ikut nimbrung, pengen ikut ini, belum lagi pengen itu, pengen ini kan kadang-kadang gitu. Makanya saya lebih nyaman, kadang-kadang lebih nyaman di kampus gitu kalau udah ngajar gitu, mau online mau offline ya sudah gitu, lebih nyamannya dari kampus aja gitu. Karena meminimalisir lah gitu ya, meminimalisir variabel-variabel intervening yang akan muncul pada saat proses kita memberikan pembelajaran gitu. Ya, mangga Bapak Ibu ada yang mau di-sharing atau mau ditanyakan? Silahkan. Mohon izin. Silakan Bu Anita, mangga. Iya, punten ya. Tadi Ibu Dokter belum sempat menyelesaikan apa perbedaan antara adaptasi dengan menyesuaikan diri, Bu Dokter. Oh, sudah Ibu. Sudah, Mungkin sudah, tadi Ibu. sudah, mungkin ibunya nggak menyimak ya. Oh iya. Tuh, sudah ya Bapak ya? Udah ya. Apa bedanya cenapa tuh? Apa bedanya teman-teman? Tuh Bapak tadi Pang Tarikna sudah cenah tadi. Kumaha apa cenah bedanya sok jelaskan lagi. Kalau nggak salah tadi ya penyesuaian diri mah menyesuaikan dengan keadaan dirinya. Kalau ada adaptasi menyesuaikan dengan lingkungannya. Jadi bukan hanya
sekedar apa ya, harus sesuai dengan normatif kalau adaptasi itu. Oh iya, baik. Hatur nuhun, Pak Egi. Ya, Luar biasa. Alah, kamu Percaya. ketahuan, Bu Anit. Lagi Percantan. masak. Jadi, mohon maaf tadi terima telepon dulu Bu Dokter dari suami. Mohon. Oh iya Bu. Ya, jadi kalau mengadaptasi itu biasanya kaitannya dengan lingkungan ya. Tapi kalau penyesuaian diri itu bagaimana dia bisa menerima kondisi diri yang kemudian nanti itu juga sebetulnya menjadi bahan ya, bahan kemampuan untuk dia bisa beradaptasi untuk menerima lingkungan gitu. Jadi penerimaan diri, penyesuaian diri itu lebih kepada proses penerimaan diri dengan kondisi-kondisi atau nilai-nilai yang harus dimiliki ya, harus dilaksanakan gitu ya. Kalau proses adaptasi lebih kepada bagaimana dia menerima lingkungan gitu ya. Lingkungan baik orang lain maupun lingkungan tempat belajar dan lain sebagainya gitu. Yang berkaitan dengan norma, nilai-nilai, kaidah baik dan buruk misalkan yang ada di sekolah itu adaptasi gitu. Jadi mohon izin Bu Dokter, Mm-mm. berarti kita itu harus membantu anak atau membimbing anak itu untuk dapat menyesuaikan diri dulu, baru adaptasi dengan tata tertib gitu Bu ya. Betul Bu, gitu. Penyesuaian diri itu kan lebih kepada pemahaman ya, bagaimana dia memahami dirinya itu bisa memahami sehingga bisa menerima, akhirnya dia punya adaptasi yang bagus terhadap lingkungan gitu. Kesadaran diri lah gitu, bahwa sekarang saya sudah ada di sekolah ini ya sudah kita apa namanya kita harus punya bisa menyadari punya kesadaran diri bahwa oh ya saya sekarang menjadi bagian dari Uninus misalkan apa kriteria, ketentuan, mekanisme dan lain sebagainya ya harus kita terima gitu kan. Nah, sehingga kita nggak kemudian kita terus kalau kita belum memiliki penyesuaian kan pasti akan em, rata-rata gini. Kalau di mahasiswa ya, rata-rata mereka itu dalam dirinya itu masih ada angan-angan untuk pilihan satu saya itu bukan di jurusan ini, pilihan ke satu saya itu di jurusan matematik misalkan, pilihan keduanya PAI. Tapi kenapa saya jadi ada di PAI dan lain sebagainya? Akhirnya kan terus dia berperang dengan dirinya sendiri, tidak bisa menerima kondisi yang ada. Akhirnya ya harusnya kan pilihan satu, pilihan kedua itu sudah mengerucut kepada interestnya gitu kan. Gitu artinya hal yang diminati ya itu. Artinya hal yang seharusnya sudah menjadi hal yang sama-sama diminati gitu kan. Berarti kalaupun nggak matematika ada minat saya juga ke PAI gitu misalkan gitu. Tapi kalau nggak bisa menerima itu kan yang sulit gitu ya. Yang akhirnya nanti berdampak kepada bukan hanya nggak bisa menerima diri, kondisi diri, tapi juga nggak bisa menerima lingkungan gitu. Gitu. Jadi sok aya we nya gitu. Kadang-kadang tingkahnya di sekolah itu kan sok gerak perhatiin ya gitu. Ada sentimen ingin tahu tapi melanggar gitu ya, pura-pura nggak tahu aturan ini dan lain sebagainya gitu. Mangga ada lagi Bapak Ibu? Ada. Ada sedikit, Bu. Mangga Bu Rahmi. Iya. Kaitan dengan bantuan ke prinsip BK, bantuan bagi seluruh individu. Kemarin saya itu ngisi di sekolah itu ada kegiatan ngisi selinjar ya. Nah, ketemu dengan ada pernyataan tentang peserta didik itu ada yang cibi-cibi gitu. Cibi itu cerdas istimewa, bakat istimewa begitu Bu. Nah, Gimana Bu? Kurang jelas Bu? Ada kata cibi-cibi katanya gitu yang sedang viral sekarang, yaitu keadaan. Apa itu artinya Bu? Cibi-cibi itu saya juga nggak ngikutin ya. Anak-anak sekarang itu istilahnya banyak macam-macam gitu. Aduh. Mungkin dikaitkan dengan keadaan anak sekarang, yaitu cerdas istimewa dan berbakat istimewa. Nah, kaitannya dengan di atas rata-rata mungkin ya. Oh iya. Diplesetkan jadi cibi-cibi. Oh gitu, sama Iya, anak-anaknya sekarang istilah ada. itu. Iya,
Eh, nah, kaitannya dengan BK, gimana teknisnya untuk siswa yang cerdas dan cerdas istimewa itu seperti apa ya, Bu Dok? Oke, Apakah cerdas seperti biasanya atau di luar yang atau betul. jenius atau Oh, gimana gitu? betul, betul Ibu. Nah, Ya, untuk peran BK itu seperti apa kalau menghadapi peserta didik seperti itu? Terima kasih. baik. Ya, terima kasih Bu Rahmi ya, sharing yang sangat bagus sekali. Jadi kalau kita bicara di dalam proses pembelajaran, tadi bimbingan itu kan merupakan sebuah sistem ya, bagian dari sistem pendidikan. Jadi kalau kita bicara sistem, eh, kemudian kita kembalikan kepada proses pembelajaran, kalau ketika kita melakukan proses pembelajaran itu akan selalu ada hasil berarti ya, karena tadi kan ada tujuan yang diharapkan dicapai atau bisa tercapai. Untuk mengukur tujuan itu tercapai atau enggak, kan ada evaluasi, benar nggak Bapak Ibu? Ada evaluasi. Dalam prinsip evaluasi, pasti hasil belajar itu ya eh, akan berdistribusi normal kalau dalam statistiknya ya gitu. Berdistribusi normal itu artinya apa? Artinya dari mulai yang rendah, rata-rata, tinggi itu kan pasti ada ya gitu. Eh, ada pasti kita temukan. Nah, kaitannya dengan tadi, ini yang kaitannya gambaran tentang tadi kecerdasan, cerdas istimewa atau bla dan sebagainya. Ini sebetulnya lebih kepada gambaran apa namanya ya, kemampuan yang dimiliki oleh individu. Jadi kalau kita bicara kemampuan yang dimiliki oleh individu, itu pasti akan selalu beragam gitu. Karena kalau kita bicara teori tadi evaluasi, hasil belajar itu walaupun tadi saya bilang di awal, ini materi yang disampaikannya sama, waktunya sama, lama saya menyampaikan sama, durasi belajarnya sama, artinya kan gitu ya. Kita tadi durasi mulai sampai nanti durasi berakhir sama, materi yang disampaikan sama, yang didengarkan oleh 19 yang ada di sini kan sama, yang mendengarkan materi yang sama. Tapi kenapa tadi ada hasil yang berbeda? Nah, tadi siapa Bu Anita masih nanya, jadi apa bedanya penyesuaian dengan adaptasi? Sementara tadi siapa tadi Pak siapa? Oh iya, udah ada dapat gitu ya. Berarti kan hasilnya beda gitu. Walaupun yang disampaikannya sama, di waktu yang sama, ya, di tempat yang sama, di Zoom yang sama, itu ada hasil yang berbeda. Itu ada bagaimana mengukurnya? Ada evaluasi sehingga kan dalam proses pembelajaran. Dan prinsip evaluasi itu pasti ada min, median, modus ya kan gitu. Ada rata-rata, ada nilai terendah, ada kesulitan, ada tingkat kesulitan dan lain sebagainya kan gitu kalau kita bicara evaluasi. Maka kemampuan hasil belajar peserta didik itu akan terdistribusi normal harusnya ya. Dari mulai rendah, rata-rata sampai tinggi. Nah, di mana fungsi bimbingan di sini? Nah, fungsi bimbingan di sini, bimbingan itu tadi arahnya yang pertama preventif tadi untuk memberikan pencegahan ya, untuk mencegah supaya anak ini nggak melanggar misalkan aturan, anak ini diberikan di awal dulu pengetahuan tentang tata tertib, kontrak belajar dan lain sebagainya misalkan gitu. Yang kedua untuk preventif untuk mencegah, yang kedua untuk kuratif untuk pengobatan atau sifatnya berarti pemberian bantuan kuratif. Yang ketiga developmental. Jadi ada tiga arah atau fungsi layanan yang dapat dikembangkan dalam kita memberikan bimbingan. Yang satu sifatnya preventif untuk pencegahan, yang kedua kuratif untuk berarti artinya pemberian bantuan kepada peserta didik yang memiliki permasalahan yang perlu diselesaikan. Yang ketiga pengembangan. Nah, pengembangan ini untuk karakteristik peserta didik yang tadi Bu Rahmi ceritain gitu. Jadi kata siapa? Bimbingan itu hanya diperuntukkan kepada peserta didik yang memiliki masalah, memiliki hambatan, memiliki kekurangan, yang memiliki kesulitan dalam belajar. Tapi juga bimbingan artinya diperlukan juga kok untuk peserta didik yang tadi yang sudah memiliki kemampuan lebih. Itu artinya ada sebuah treatment yang berbeda, ada proses kuratif yang berbeda yang kita berikan antara individu hanya tadi
pasti ada perbedaan ya antara individu yang memang perlu dikembangkan dengan individu yang masih perlu untuk dibimbing untuk tadi mengalami kesulitan-kesulitan dalam belajarnya, beda dengan peserta didik yang dalam belajar udah nggak ada kesulitan, bahkan dia gimana saya coba supaya caranya saya bisa berkembang. Nah, ini karakteristik peserta didik tadi dengan kecerdasan lebih gitu ya, kecerdasan yang lebih. Kecerdasan yang lebih itu apa bisa diukurnya? Yang pertama, dia memiliki tingkat pemahaman yang lebih cepat daripada individu yang lain atau siswa yang lain. Satu, apa ya? Cepat. Yang kedua, ketika dia diberikan materi pembelajaran, ketika dia diuji atau diberikan evaluasi, dia dengan tepat menjawab. Yang ketiga, cepat, tepat. Yang ketiga itu mudah. Artinya bagi dia akan memiliki kemampuan lebih mudah dalam belajar, misalkan ya dalam belajar agama, dalam belajar matematik, akan memiliki kemampuan yang lebih mudah daripada teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain baru kita jelaskan tadi masalah hadis tadi, mungkin baru 5-6 kali baru hafal. Yang ini cukup sekali, 2 kali dia langsung hafal. Artinya mengukur bagaimana cara kita mengetahui dan kita mengukur mudah saja sih kalau kita ingat obat CTM ya. CTM ya, CTM, obat alergi ya. Ini juga bisa menjadikan indikator kita untuk mengukur tadi kecerdasan istimewa yang dimiliki oleh peserta didik. Anak yang memiliki kecerdasan istimewa artinya memiliki kemampuan yang lebih. Gampang saja kita mengukurnya yang pertama. Kalau dia memiliki kemampuan yang lebih, yang pertama satu, cepat. Memiliki pemahaman belajar yang lebih cepat daripada anak-anak yang lain. Yang kedua, tepat. Artinya benar gitu. Selain dia ngerjainnya cepat, benar juga. Selain dia menghafalkan hadisnya cepat, tapi juga benar gitu. Artinya benar, benar cara pengucapannya, ejaannya dan lain sebagainya. Yang ketiga, mudah. Jadi dia merasa lebih memiliki kemudahan daripada misalkan belajar pada mata pelajaran yang lain. Nah, ini kan justru sebetulnya menggambarkan kecerdasan yang dimiliki. Maka kalau kita bicara kecerdasan, ada beberapa macam kecerdasan yang dimiliki oleh individu. Kita kembali kepada teori kecerdasan majemuk aja ya. Ada 8 kecerdasan yang dimiliki oleh individu. Kecerdasan linguistik, matematik, logis matematis ya, terus kemudian verbal, naturalis, artistik dan lain sebagainya gitu ya. Nah, pasti ada satu kecenderungan yang menonjol. Bagaimana cara mengukurnya yang tadi balik lagi ke rumus CTM itu ya. Sehingga proses bimbingan yang kita berikan itu beda. Memang gitu. Yang pertama mengarahkan supaya dia tadi menyelesaikan bisa terlepas dari kesulitan yang dimiliki. Kalau anak-anak yang masih dengan kemampuan yang rendah, kalau kemampuan yang tinggi ini justru masalahnya biasanya anak-anak ini gimana cara saya supaya bisa lebih dari ini kan gitu. Berarti bantuan atau bimbingan yang diberikan juga lebih kepada pengembangan diri. Oh iya, berarti kamu mau udah bisa coba kita fasilitasi gitu ya untuk dia bisa mengembangkan diri, kita fasilitasi dengan misalkan coba kita tes yuk dengan cara apa? Selain di sekolah misalkan coba kamu ikut ketika ada lomba misalkan hafalan Quran dan lain sebagainya ikutan untuk memang menguji betul-betul bahwa kemampuan menghafal yang dia miliki itu memang lebih daripada teman-teman yang lain misalkan gitu kan itu banyak banyak hal lebih kepada kegiatan-kegiatan pengembangan diri gitu ya kalau kalau untuk peserta didik dengan kecerdasan tadi istimewa gitu Bu ya gitu itu dulu barangkali ya cukup ya supaya saya punya waktu untuk break 3:30 saya ada langsung lanjut soalnya ini kan kelas ya. Mangga Ibu. Ada yang supaya kedua? supaya kita punya break untuk sholat asar dulu ya dan lain sebagainya. Iya. Iya, jadi saya izin untuk kita nggak berakhir sampai 15:30 ya kalau jadwalnya ya. Tapi supaya kita punya jeda waktu untuk sholat asar dulu sebelum masuk lagi ke 15:30. Maka saya rasa kita cukupkan dulu materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama tadi menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua.
Saya akhiri pertemuan pada minggu ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Amin. banyak kepada semuanya atas kehadiran dan waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.